Dalam tutorial ini saya akan menjelaskan tentang style. Style adalah preset teks atau preset paragraf, dan konsep ini pertama kali digunakan di software-software editor teks seperti di Office Word atau di InDesign. Yang ada di Photoshop ini sangat sederhana stylenya, tidak secanggih InDesign atau sebagus Word, tapi cukup membantu dalam desain yang membutuhkan konsistensi setting teks, misalnya dalam web design atau desain publishing seperti membuat brosur atau poster. Kita akan belajar di sini cara penggunaan style, perbedaannya dengan membuat project ini. Kita akan membuat ini menggunakan karakter style. Di sini saya buka dulu panel paragraph style. Teks teknik programming ini menggunakan paragraph style, judul artikel. Kemudian yang lainnya ini menggunakan paragraph style, isi artikel. Sementara ini subjudul ini menggunakan karakter style khusus namanya subjudul. Ini juga sama. Dengan menggunakan style, kita bisa mengedit tampilan teks tanpa perlu mengeditnya secara manual. Misalnya untuk mengubah tampilan subjudul ini, saya tidak perlu mengedit satu persatu. Ini diedit. Apalagi kalau misal ada banyak sekali teks, tidak perlu manual satu persatu. Saya cukup mengubahnya dari karakter style secara langsung, misalnya dengan seperti ini. Saya klik kanan di sini. Warnanya saya ubah, misal jadi merah, dan dia otomatis berubah. Semua teks yang menggunakan karakter style yang dimaksud. Fontnya misal saya ubah jadi ballpark, dia akan berubah juga secara otomatis. Tinggal selanjutnya klik OK. Bisa tidak akan melakukannya. Kita akan belajar ini dengan membuat project gambar ini. Kita mulai dengan membuat file baru, Ctrl N atau file new, kemudian klik OK. Ukurannya 800 x 600 pixel. Ini saya perbesar ke ukuran 100% dengan cara tekan Ctrl 1. Kemudian saya ambil teksnya, saya sudah menyiapkan file teks ini di file text.txt, bisa dibuka di Notepad. Ini akan tersedia juga di blog, tinggal Anda download nanti. Saya seleksi semua, tekan edit, select all atau Ctrl A, kemudian edit, copy, balik lagi ke Photoshop. Saya buat sebuah kotak teks seperti ini, kemudian paste dengan klik kanan atau klik kanan paste atau klik edit paste atau Ctrl V. Oke, hasilnya seperti ini. Ini jelas masih menggunakan setting yang sangat standar. Saya aktifkan Ctrl T untuk mengeditnya. Ini saya ubah jadi fontnya sudah benar, Arial bold, tapi saya ingin warnanya jadi orange. Orange-nya kira-kira seperti ini. Orange khas desain digital. Fontnya 36. Kemudian untuk yang lain ini saya ubah juga teksnya menjadi orange, tapi dengan warna lebih gelap, mendekati hitam. Tidak bold, regular saja, ukuran 14. Lalu kita simpan ini sebagai sebuah karakter style dengan cara buka paragraph style, buat paragraph style baru, kemudian klik ganda untuk membuka kotak dialog dan ganti namanya jadi judul artikel. Untuk menerimanya klik OK. Kita pastikan ini
Kita seleksi teksnya dan ini kita pastikan ini terpilih sebagai judul artikel. Ya. Kalau yang ini oke. Sekarang kita coba, saya klik ganda ini, kemudian saya ubah indent and spacingnya jadi 10 poin, dan klik OK. Ini kadang masih ada apa ini, entah bug atau apa, kadang tidak sedikit susah untuk diterapkan ini. Ini saya seleksi, kemudian saya klik untuk memastikan dia menggunakan paragraph style. Ini saya buang override. Tanda plus ini menunjukkan ada setting-setting apalah yang di luar setting artikel, judul artikel. Jadi saya perlu menghilangkan perubahan itu dengan menekan klik override ini. Oke, sekarang nah ini baru keluar efeknya. Saya tekan dulu Ctrl Z untuk step backward. Saya aktifkan background, kemudian saya coba sekarang di sini kita edit di sini dan spacingnya 10. Atau mungkin kita coba dulu fontnya. Ini sudah jalan ini. Fontnya Arial sekarang. Yang kita gunakan Arial dengan tipe bold. Dan spacing mungkin perlu kita tambah karena tidak cukup mungkin. 30. Ini. Nah, ini yang saya bilang kadang masih bermasalah di Photoshop CS6 ini. Oke, kita lanjutkan saja. Kita simpan yang lainnya ini sebagai sebuah paragraph style baru dengan nama isi artikel. Saya klik ikon new, kemudian ini saya ubah, klik ganda, namanya saya ganti jadi isi artikel. Kemudian saya kasih indent spacing, jarak ke atasnya 10 poin. Oke. Oh iya, sorry. Tadi ada yang salah. Ini saya aktifkan dulu background karena kalau saya klik teksnya kemudian saya langsung klik judul artikel, maka semua akan berubah. Jadi saya perlu mengaktifkan layer lain. Yang penting jangan layer teks ini. Kemudian saya ubah judul artikelnya, saya buka. Di indent spacing tadi tidak ada pengaruh karena ini adalah spacing untuk jarak dengan paragraf di atasnya. Sementara teknik programming ini tidak punya paragraf lain di atas, jadi tidak ngaruh, tidak ada pengaruhnya dikasih 10 atau berapapun. Tapi kalau saya ubah di bawah dengan jarak dengan paragraf di bawahnya, maka dia akan berubah. Mungkin 50. Nah ya, tapi saya cukupkan 30 saja mungkin. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kita sekarang sudah mengatur paragraph style. Yang ini dikasih paragraf judul artikel dan sisanya ini paragraph style isi artikel. Ketika kita ingin mengubah setting teks ini atau paragrafnya, saya tidak perlu mengedit satu persatu, misal dengan memilih paragraf ini dan atau semua paragrafnya, tapi saya cukup mengubah di paragraph style saja. Misal di sini saya aktifkan isi artikel, saya buka, kemudian saya ingin mengubah tipe fontnya. Di sini menggunakan Arial, sementara di judul itu sudah menggunakan Arial. Agar ada kontras, misal saya ambil tipe font dari serif. Ini font serif misalnya Garamond. Ada Garamond Pro. Kemudian saya tinggal klik. Oke. Nah, ada yang aneh di sini. Ternyata ada bagian yang tidak berubah di sini. Saya seleksi, ini tidak berubah karena dia menggunakan setting custom. Dia berubah sendiri, beda sendiri. Jadi saya bisa pastikan ini semua menggunakan paragraph style yang sama. Anda lihat ada tanda plus di sini. Plus ini menunjukkan bahwa ada setting tertentu yang tidak sesuai dengan setting paragraph style. Jadi untuk membuang yang beda ini, maksudnya yang this is photos ini, saya tinggal klik aja ikon
override untuk membuangnya. Dan sekarang sudah selesai. Sekarang apa itu karakter style? Karakter style itu bisa dikatakan sebagai subset dari paragraph style. Jadi jika paragraph style itu mengatur karakter dan juga setting paragraph, maka karakter style itu hanya mengubah setting karakter saja, setting teks. Jadi misalnya di sini saya ingin mengubah karakter style untuk subjudul ini. Jadi saya buat karakter style baru, kemudian saya ubah di sini, namanya dulu saya ubah subjudul, font family-nya saya ubah jadi Arial bold. Dan nah ini salah satu kesalahannya karena teks ini aktif, jadi saya perlu mengulang Ctrl Z atau Ctrl Alt Z. Saya aktifkan dulu background. Sekarang subjudul saya ubah jadi seperti ini, warnanya saya ubah jadi biru. Oke. Kemudian saya ingin mengaplikasikan karakter style ini pada teks ini juga. Nah, ada juga yang beda di sini. Di sini karena dia menggunakan ada set yang berbeda. Jadi seperti tadi perlu di override. Nah, sekarang apa fungsi karakter style? Ketika menggunakan paragraph style, kita mengubah salah lagi. Aktifkan dulu background. Ketika mengubah karakter paragraph style, kita mengubah seluruhnya. Jadi misal di sini saya ganti untuk isi artikel, saya ubah jadi misal 15 poin. Ini berpengaruh pada seluruh setting di seluruh teks yang menggunakan paragraph style tersebut. Saya cancel saja. Tapi ketika saya mengedit subjudul, ini hanya berlaku pada karakter itu saja. Misalnya ini saya ubah jadi merah. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengubah setting isi artikel? Misal di sini saya ubah fontnya menjadi 18. Anda lihat di sini bahwa seluruhnya berubah termasuk karakter yang menggunakan karakter style. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ukuran fontnya berubah? Bukankah font itu diatur di karakter style? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini terjadi karena di subjudul kita tidak mengatur ukuran fontnya di sini. Kita mengosongkannya. Ketika kosong, maka karakter style akan mengambil setting dari paragraph style, dan di sini setting isi artikel ini menggunakan 18. Jadi di sini di karakter style dia hanya mengatur font family dan font stylenya saja. Di sesi berikutnya kita akan membahas contoh penggunaan karakter style dan paragraph style di desain web, dan juga kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan style.